Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para pembelajar. Nah, kali ini Ibu akan mencoba menjelaskan sedikit tentang materi yang akan kita gunakan nanti di dalam pemrograman dasar, khususnya untuk remedial teaching ya. Jadi, mohon nanti diperhatikan materi yang sudah di-share, dan ini adalah video dari tutorial bagaimana penyelesaiannya dan bagaimana cara penjelasan dari materi yang ada. Oke, kita mulai saja langsung ya. Untuk materi pertama, kita itu membahas tentang input data. Nah, adapun perintah input data yang biasa digunakan nanti di dalam bahasa pemrograman C++ adalah cin. Sebenarnya ada perintah yang lain ya, itu namanya scanf, tapi kita jarang pakai. Karena apa? Yaitu versi yang lama ya. Jadi kalau yang kita pakai C++ yang sekarang ini pakai yang cin, artinya yang sudah bagus, yang sudah upgradean. Nah, kita langsung saja lihat bentuk umum penulisannya. Cara penulisannya ya, cin, lalu ada kurung siku, tanda besar ya, tanda lebih besar 2 kali, lalu variabel input. Nah, maksudnya di sini apa variabel input ya? Coba Ibu beri penjelasan sedikit. Cin, lalu ada kurung siku, tanda lebih besar 2 kali, variabel input. Variabel input di sini nanti variabel yang kita gunakan itu apa sih? Nah, nanti misalnya kita mau menginput data nama gitu ya. Berarti nanti variabel yang kita set di awal program itu namanya adalah di sini variabel ya, nama. Berarti sin nama. Ini contohnya. Misalnya cin kurung siku 2 kali nama siswa. Nah, nama siswa ini adalah variabel input. Data apa yang mau kita inputkan, nanti kita wakili ya, kita wakili dengan variabel nama siswa. Ini ada garis bawah. Kenapa dikasih garis bawah? Karena pemberian nama variabel tidak boleh ada spasi ya, tidak boleh ada jarak atau spasi. Sehingga kalau kita mau membuat terdiri dari lebih dari 2 kata, nah bisa kita gabungkan, kita dempetkan atau kita rapatkan atau kita beri tanda ya, tanda garis bawah. Sudah? Ini ya cara penulisannya, ini contohnya. Lalu kita ada contoh ini, contoh kasus saja langsung. Jadi ada seorang siswa ingin memasukkan atau menginput data nama ya. Jadi namanya diketik nanti, diinput ya, dimasukkan. Sudah? Nah, yang harus dipersiapkan apa? Variabel input. Ya, betul. Jadi kita harus mempersiapkan variabelnya pakai apa sih? Mungkin kita sudah ada belajar variabel ya, nanti materinya juga ada diulang lagi. Variabel input, jadi variabel atau identitas penampung. Nah, di sini kita mau memasukkan data nama. Oke, kita next. Next. Nah, di sini ya, input data, algoritmanya seperti ini. Algoritma dalam bentuk pseudocode. Judul program menginput data nama. Nah, kita deklarasikan. Nah, di sini ada char nama. Char ini ya, char ini adalah salah satu tipe data. Ya, kita sudah belajar tipe data. Nanti juga ada dibahas ya. Jadi, salah satu dari tipe data. Nah, nama sendiri adalah variabel yang kita siapkan untuk menampung nama apa nanti yang mau kita input gitu ya. Jadi variabel itu adalah seperti wadah ya. Jadi kalau kamu punya minuman mau dimasukkan ke gelas, nah gelas itu adalah kita contohkan sebagai variabel. Isinya apakah itu kopi, apakah itu air, apakah itu susu, itulah isinya nanti yang bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Tetap variabel itu atau wadahnya adalah gelas. Isinya bisa berubah-ubah. Nah, nama ini kita jadikan sebagai wadah untuk menampung nama apa yang nanti kira-kira akan diinput. Jadi, bukan namanya langsung ya, tapi variabelnya. Oke. Nah, ini cara penulisan algoritma ya. Algoritma sederhananya. Lalu input. Di sini ada
input apa? Nama. Jadi nanti di input namanya ya, namanya di input. Lalu di write nama. Ini sepintas saja. Nanti kalau memang mau kita bahas tentang push to the code nanti boleh dibaca-baca ya. Sudah nanti ada contohnya juga di materi ya. Ini kita langsung saja ke kasus yang tadi. Oke, kita next. Nah, ini contoh programnya, ya, contoh programnya. Jadi, yang ini, yang include IOStream. IOStream ini adalah file header atau header library ya. Jadi, kalau kita nanti mau memasukkan perintah-perintah di dalam kode program C++, kita harus perhatikan yang di dalam kurung siku ini, header library-nya atau file header-nya ya. Harus diperhatikan. Jadi kalau kita salah pakai atau tidak kita pakai, nanti bisa saja salah di dalam programnya ada kesalahan. Ini strukturnya ya, jadi harus ada ini, harus ada preprocessor namanya, ada include ya. Lalu di sini ada using namespace std. Nah ini nggak usah, untuk sementara tidak usah dulu diganti-ganti ya, standarnya kita buat saja seperti ini, walaupun nanti ada cara lainnya ya, cara lainnya tanpa using namespace std masih ada cara yang lain, tapi untuk sementara ini kita ikuti saja strukturnya ya, strukturnya seperti ini. int main juga strukturnya sudah memang struktur dari bahasa C++. Nah, di sini ada char nama, ada char nama. Char ini adalah ini adalah tipe data yang kita pakai. Kenapa pakai char? Char itu singkatan dari apa? Karakter. Kenapa? Karena nama kita terdiri dari kumpulan beberapa karakter. Nama itu nanti kan karakter ya, huruf A, B, C, D itu karakter. Makanya tipe datanya kita set menjadi char, bukan integer. Kalau integer itu adalah variabelnya bukan nama, bukan kumpulan dari huruf-huruf, tapi berupa angka atau bilangan, ya. Bilangan bulat ya, artinya bilangan bukan bilangan pecahan gitu ya. Pecahan tahu ya? Ya, pecahan itu ada komanya, jadi ada di belakang koma ada angka lagi, itu namanya pecahan. Nah, satu lagi ada yang namanya string. Bisa kita pakai string? Bisa. Cuma nanti untuk string sendiri dan char sendiri ada batasannya. Nanti boleh dibaca-baca lagi materi tentang tipe data. Sudah, kita langsung saja ya. Char nama. Ini buka kurung. Ini strukturnya dibuat seperti ini, Nak. Jangan ada yang hilang ya, jangan ada yang hilang. Jadi kalau para pembelajar ingin belajar benar-benar, ikuti strukturnya, cara penulisannya seperti apa. Insya Allah akan benar. Tapi kalau kita sudah tidak mengikuti strukturnya, nanti masalah. Sudah? Ini tanda garis miring. Ya, tanda garis miring 2 kali ini adalah merupakan perintah untuk memunculkan komentar. Ini perintah untuk memunculkan teks kalimat masukkan nama. Yang mana perintahnya? Ini dia. Cout. Nah, cout ini apa? Lawannya dari in ya. Cout itu menampilkan. Menampilkan apa? Menampilkan teks yang diapit oleh 2 buah tanda kutip. Jadi nanti kalau kita menggunakan cout ya, ini struktur penulisannya ya atau bentuk umumnya cout. Kalau in tadi dia tanda lebih besar, kalau cout itu tanda lebih kecil ya, tanda lebih kecil. Nah, cout ini menampilkan apa? Menampilkan apa saja yang diapit oleh 2 buah tanda kutip 2. Itu ya, ingat ya. Jadi cout itu menampilkan apa saja yang ada di antara 2 kutip 2. Apa yang diapitnya nanti kalau kita masukkan apa saja kata-kata di sana muncullah nanti. Dengan catatan kita pakai cout. Lalu kita tadi kan memasukkan nama. Perintahnya apa? Nih. In, ya, in. Kita masukkan nama. Inilah nama yang mewakili apa nanti yang mau kita masukkan. Ingat tadi ya, kita ibaratkan nama ini adalah gelas ya. Gelas ini isinya bisa berganti-ganti, bisa kan? Bisa air putih, bisa susu, bisa kopi, bisa apa saja. Tapi di sini kita tidak membuat langsung isinya, tapi kita buat wadahnya, yaitu nama. Nanti namanya mau kita ganti-ganti siapa saja bisa, ya. Variabel ini harus tetap. Jadi penulisannya jangan
diubah-ubah. Jadi variabel yang bisa menampung apa sih nanti yang akan kita masukkan di sini gitu. Jadi setelah kita tampilkan teksnya, lalu kita masukkan atau kita inputkan variabel yang diwakili dengan nama. Nah, nanti setelah kita ketik nama dengan perintah cin diwakili variabelnya, ingat tadi bentuk umumnya ya. Kita munculkan nanti kalimat lagi, cout nama saya adalah. Di sini adalah, nah lihat. Cout. Di sini ada nama. Nah, cout ini bisa juga menampilkan langsung. Apa yang ditampilkan? Variabel. Jadi Bu, kalau memang ini tidak ada teks, bisa langsung ke nama? Bisa. Bisa saja ya. Jadi nanti cout ini tetap menampilkan apa yang kita perintahkan. Nah, biasanya cout ini selain menampilkan kalimat atau teks di antara dua kutip, dia juga bisa langsung menampilkan hasil dari variabel yang kita set di sini. Sudah, kita lihat saja dulu contohnya ya. Mudah-mudahan nanti untuk latihannya bisa dilakukan. Next. Nah, ini dia. Setelah kode program tadi di running, seperti inilah hasilnya. Jadi yang Alisa, nih ya, masukkan nama, lalu kita ketik Alisa. Alisa ini bukan muncul langsung, tapi di input atau diketik. Sudah? Nah, setelah kita ketik menggunakan perintah cin, lalu ada muncul lagi cout. Nama saya adalah, nah di sini adalah variabel nama, bukan Alisa. Kenapa muncul Alisa? Karena kita menginput Alisa ini di dalam variabel nama. Jadi kalau nanti berubah-ubah, ini contohnya Alisa ya. Alisa yang ini, Alisa yang pertama ini diinput atau diketik, sedangkan Alisa yang kedua itu ditampilkan langsung. Karena apa? Karena sudah kita ketik tadi di sini. Perintahnya sama? Tidak. Kalau yang ini kita menggunakan cin, kalau yang ini kita menggunakan cout. Sudah? Nah, gitu ya. Jadi yang di atas itu perintahnya Alisa yang ini menggunakan cin di input. Kalau yang Alisa yang kedua itu cout ditampilkan. Sudah? Oke. Kita next. Nah, latihannya berdasarkan contoh tadi, nanti buatlah tampilan seperti ini. Seperti yang dalam kotak ini ya. Nah, ini Bu jelaskan sedikit. Para pembelajar harus semangat. Nah, TKJ ini teksnya diinput, diketik, dimasukkan ya, bukan dimunculkan langsung. Jadi sama seperti contoh tadi, yang kompetensi kejuruan TKJ yang di dalam lingkaran biru ini di-input, diketik. Sudah? Diketik di mana? Saat kode berjalan atau saat kita melakukan proses pengujian, compile run gitu ya. Jadi pengujian tuh compile run. Kalau compile-nya berhasil bisa nanti run. Lalu yang TKJ kedua yang di dalam tanda kurung ini adalah hasil input yang di mana di sini. Bukan diketik langsung di dalam kode program. Makanya nanti ada istilah input, ada istilah output ya. Kalau output yang mana? Yang hasil input. Ini dia. Nah, nanti kalau diketikkan di sini TKJ, di sini akan muncul TKJ. Jadi kalau di sini diketik RPL, nanti muncul juga di sini RPL. Jadi yang di sini bukan diketik, tetapi hasil input atau hasil ketik ya. Artinya output muncul langsung dia tanpa diketik. Muncul langsung di mana? Di mana coba munculnya? Langsung memang diketik, bukan maaf, ini hasil ketikan, bukan diketik dari kode program. Sudah? Oke, ini ya, ingat. Ketikan kode program dengan bahasa C++ untuk membuat hasilan tampilan seperti ini. Lihat contohnya baik-baik. Dipraktikkan, beri nama variabel sesuai dengan data input. Kalau tadi kita menginputkan nama, kita buat variabelnya nama. Sekarang kita membuat kompetensi ya. Jadi kompetensi boleh nanti variabelnya kompetensi, boleh variabelnya nanti kejuruan, silahkan saja. Jangan buat lagi nanti variabelnya nama, salah ya. Jadi nggak ada nyambungnya gitu. Jadi usahakan beri nama variabel sesuai dengan data
input. Oke, demikian latihan kita yang pertama. Ibu tunggu aksinya. Semangat para pembelajar, semoga berhasil. Nanti ada hasil pengujiannya. Terima kasih. Lanjut untuk pengujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.